Pak Muhtar, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika kemudian mendengar pertama kali 3 prajurit TNI yang merupakan kontingen Garuda, Unifil gugur di Libanon Selatan? Baik, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang sudah ditinggalkan oleh putra tersayang, suami tersayang, dan anggota keluarga tersayang yang gugur dalam rangka mengemban tugas negara di Libanon. Tentu saja sebagai mantan prajurit yang tergabung dalam Unifil tahun 2010-2011 dan kejadian yang terjadi yang menimpa rekan-rekan kami begitu ya, meninggalkan duka yang begitu dalam juga, kemudian meninggalkan rasa sedih, kecewa, tetapi juga ada rasa geram. Kenapa demikian? Karena inilah bola api yang memang suatu ketika akan terjadi seperti itu. Bom waktu. Bom waktu yang merupakan bom waktu yang suatu ketika mesti itu terjadi kepada kita. Karena serangan itu tidak saja bisa datang dari sisi sebelah kanan, bisa juga itu datang dari sisi sebelah kiri. Atau mungkin dua-duanya bisa datang secara berbarengan kepada kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa inilah resiko sebagai prajurit yang memang dihadapkan untuk selalu siap sedia memasuki medan pertempuran, sekalipun itu adalah medan yang dianggap sebagai medan damai, karena memang kita di sana adalah penjaga perdamaian. Pasukan Unifil ini ditugaskan sebagai pasukan untuk menjaga perdamaian bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa, yang sedang berperang, yaitu Libanon dengan Israel. Oke, Pak Muhtar, apabila kita lihat lokasi yang menjadi serangan, ini ada kemudian serangan pertama yang menyasar markas kontingen Garuda TNI di Atshid Al-Qusair, Lebanon Selatan, yang mengakibatkan Kopda Nomerta Farizal Ramadan gugur dan 3 rekannya cedera. Kemudian hanya berselang sehari, serangan kedua terjadi di Bani Hayan yang menyebabkan Mayor Anomerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anomerta M. Nur Ikhwan gugur. Kemudian ada juga serangan berlanjut pada hari Jumat 3 April di daerah Pos Unifil El Adeise. Nah, apa catatan Anda mengenai 3 lokasi serangan ini? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang serangan yang terjadi kepada kontingen kita, itu sudah 4 kali, Mbak Fitri. Tahun 2024 kalau kita ingat ya, markas kita itu diserang dengan entah mortir, entah panser yang jelas. Markas kita mengalami kerusakan sehingga beberapa orang mengalami luka-luka. Nah, puncak serangan itu tahun 2026 tanggal 29 hari Minggu, kemudian selang 1 hari yang mengakibatkan 3 putra terbaik bangsa kita ini gugur. Kemudian juga kemarin berita yang terhangat itu bahwa pasukan kita juga diserang di Al Adeise, yang memang kalau kita lihat secara geografis, kita ini berada di wilayah Atshid Al-Qusair. Di mana Atshid Al-Qusair ini kalau tarik garis lurus kepada Blue Line, itu kurang lebih perjalanan 25 sampai 30 menit. Ya. Blue Line adalah pos penjaga perdamaian permanen. Ya, betul. Jadi markas kita atau kontingen kita itu menempatkan pos-pos pemantauannya di Blue Line tersebut. Dan memang setiap kontingen PBB memasang pos pemantauannya di Blue Line. Nah, kebetulan kita juga memang seperti itu dan itulah yang ditugaskan oleh Unifil kepada kita. Sementara Al Adeise itu memang wilayah yang sangat-sangat berdekatan dengan Blue Line. Nah, Bani Hayan kalau saya boleh petakan gitu ya, antara Atshid Al-Qusair dengan Bani Hayan itu merupakan wilayah yang menjadi perantara dengan wilayah yang kita bina. Karena begini, kalau saya jelaskan secara geografis itu, kita berada di Atshid Al-Qusair, tetapi wilayah binaan kita dikasih tugas dan kewenangan oleh Unifil untuk membina 3 wilayah, Khabrika, Tulin, sama Asawane. Nah, dari 3 wilayah itu ke markas kita itu jaraknya kalau ditempuh perjalanan itu kurang lebih 1 jam. Ya, 1 jaman lah gitu ya. Nah, sementara Bani Hayan itu terletak di antara markas kita dengan 3 wilayah tersebut. Jadi kalau kita lihat letak geografis seperti itu, kemudian ada alasan bahwa serangan yang datang atau masuk ke markas kita itu ditujukan kepada Hizbullah,
Itu menurut saya kebohongan besar. Kenapa demikian? 3 wilayah yang kita bina itu adalah wilayah konsentrasinya tentara Hizbullah. Diulangi, di wilayah mana yang merupakan konsentrasi Hizbullah? Kabrika, Tolin, dan Asawaneh. Yang menjadi binaan Indonesia. Ya, yang menjadi binaan Indonesia. Itu tempat konsentrasinya tentara Hizbullah di sana. Sementara yang diserang? Tetapi letaknya kan jauh dengan markas kita. Tetapi yang diserang kan markas kita. Jadi bagaimana mungkin wilayah tempat konsentrasi Hizbullah di sebelah sana kemudian tiba-tiba ada serangan ke markas kita, alasannya ini untuk merespon atau menyerang Hizbullah. Saya yang berada di lapangan itu kan sangat tidak memungkinkan seperti itu. Gitu. Kecuali kalau memang kontingen kita lah yang ditarget. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi mungkin markas Indonesia di sana sebagai pasukan UNIFIL, sehingga dengan leluasa pihak Israel nanti melakukan ekspansi dalam artian melangkahi Blue Line. Ini pendapat saya sebagai prajurit yang memang ada di lapangan pada saat itu. Oke, Mas Hasibullah, prajurit TNI yang gugur, apakah collateral damage dari konflik antara Israel dan Hizbullah atau memang menjadi target dan serangan? Ya, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Fitri, saya ingin memberikan 2 hal sebagai konteks barangkali dan bisa menjelaskan nanti di mana letak daripada pertanyaan Mbak Fitri tadi. Yang pertama, kalau kita lihat situasi global sekarang, terus terang kita berada dalam kekhawatiran yang semakin besar karena katakanlah instrumen hukum, kemudian lembaga-lembaga internasional yang menjadi garansi bagi tegaknya katakanlah sistem di PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana ada aturan yang jelas, itu kemudian mulai ada upaya-upaya yang sangat serius paling tidak mengabaikan seruan-seruan dan ketentuan yang ada di situ. Sehingga ada dan tidak adanya lembaga-lembaga ini seakan-akan tidak ada gunanya. Kalau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah wujuduhu ka'adamihi. Jadi ketika udah seperti ini kan sekarang apa gunanya PBB? Itu kan seakan-akan sudah nggak ada gunanya. Karena sekali lagi ada instrumen, ada lembaga tapi seakan-akan sudah disfungsi. Ini satu konteks yang harus kita baca dan kebetulan upaya untuk katakanlah mengabaikan daripada lembaga-lembaga internasional ini melibatkan aktor-aktor yang sekarang terlibat di dalam peperangan tidak terkecuali yang terjadi di Libanon atau di sekitar Libanon yaitu Israel dengan kelompok-kelompok di situ. Dan yang kedua konteks yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang terutama semenjak Hizbullah melibatkan diri dalam perang dengan Iran, maka ada kesempatan bagi Israel yang cukup besar, satu untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai Gaza kedua. Ya. Jadi dia ingin menghancurkan sebagaimana Gaza telah dihancurkan dan sekarang Libanon sudah mulai terbuka. Dan yang kedua, nah ini yang menjadi konteksnya juga, Israel terutama di bawah Netanyahu menginginkan terwujudnya yang disebut sebagai visi Israel Raya, di mana teritorinya tidak hanya kepada di wilayah Israel dan Palestina sekarang, tapi juga bisa mencakup ke Libanon dan di negara-negara lain. Nah oleh karena itu kalau kita baca apa yang terjadi di katakanlah di sekitar pasukan kita dalam 2 konteks perkembangan tadi, maka jelas menurut saya arahnya kemana. Arahnya saya selalu sampaikan paling tidak ini bisa dipahami sejenis provokasi. Entah ini memang dipastikan dilakukan oleh Israel ataupun dilakukan oleh sebelah kalau kata Pak Muhtar tadi. Karena ini adalah wilayah konflik. Jadi tapi jelas menurut saya siapapun pelakunya ini memang menargetkan Indonesia bisa dipahami sebagai bentuk provokasi. Apalagi Indonesia selama ini konsisten dengan katakanlah kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif ya, yang ingin berteman dengan semua. Dan itu katakanlah di wilayahnya Pak Prabowo ini, kekuasaannya beliau diimplementasikan dengan mengunjungi seluruh simpul-simpul kuasa. Dimulai dari Cina, kemudian ke Rusia, kemudian ke Amerika, kemudian ke Eropa, semua datang. Walaupun setelah terjadi BOP itu seakan-akan opini terbentuk ini hanya pro BOP. Padahal kalau kita baca view-nya semua, itu sama-sama didatengin, sama-sama dideketin sebagai upaya tadi bahwa Indonesia ingin dekat dengan semua, ingin berteman dengan semua. Dan Presiden selalu sampaikan satu musuh terlalu banyak,
kemudian satu teman terlalu sedikit. Itu menurut saya filosofi yang sekali lagi indah disampaikan, tapi ketika mau dipraktekkan ada sesuatu yang menjadi tantangan, karena apalagi kita bicara Timur Tengah. Timur Tengah itu jangankan yang memang pro perang, yang pro perdamaian itu bisa ditarget untuk menjadi sebuah target operasi yang akhirnya misi perdamaiannya terganggu, dan itu sudah banyak terjadi dari dulu sampai sekarang. Oke, saya akan bergeser ke Pak Muhtar. Pak Muhtar mungkin bisa melihat layar kaca. Kita lihat ada video mengenai Blue Line itu sendiri. Mungkin bisa Anda ceritakan mengenai wilayah ini, sambil kemudian juga mungkin bisa menjelaskan mengenai pasukan penjaga perdamaian sendiri, Pak Muhtar. Ini secara teknis perlengkapan ataupun perbekalan yang dimiliki oleh pasukan penjaga perdamaian ini seperti apa? Apakah kemudian hanya dibekali memang untuk situasi menjaga perdamaian, ataukah juga dibekali untuk situasi memaksakan perdamaian dengan kekuatan militer? Apakah kemudian peacekeeper ataupun peacemaking juga kemudian dibekali seperti itu, Pak Muhtar? Pada prinsipnya seluruh personil peacemaker itu dibekali untuk bagaimana caranya mereka siap di war zone, di daerah pertempuran. Tetapi apa yang kita bawa, apa yang disiapkan perlengkapan itu untuk kita, itu kita tidak bisa gunakan sebagai pasukan tempur yang berhadapan dengan musuh, ya. Karena di sana itu kita sebagai wasit pertempuran. Oke, mungkin kalau bisa dilihat dari kaca, ini di daerah mana tepatnya, Pak Muhtar? Nah ini yang saya bilang tadi, ya. Al-Adaiseh itu dekat dengan itu. Ya. Nah dari kita ke tembok itu kurang lebih sekitar 30 menitan yang tadi saya bilang. Oke. Markas kontingen Garuda itu sendiri, ya? Betul. Betul. Markas kontingen, kalau markas kontingen Garuda kan di Acid Al-Qusair. Tetapi pos-pos pengamanan dan pemantau daripada batalion kita atau markas kita itu ada di sekitaran tembok-tembok itu. Gitu. Baik, kembali pada perbekalan itu sendiri, Pak Muhtar. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini dibekali selayaknya seorang prajurit yang akan masuk ke wilayah pertempuran. Tetapi perbekalan itu tidak digunakan untuk menghadapi pihak-pihak yang sedang berperang. Karena memang kita di sana mempunyai tupoksi sebagai wasit, gitu ya, wasit pertempuran. Dalam hal ini adalah penjaga perdamaian antar Lebanon dengan Israel. Sehingga apapun yang terjadi dengan diri kita, dengan personil kita, itu perlengkapan yang kita bawa tidak boleh digunakan. Kita bawa senjata panjang, tetapi tidak serta-merta begitu ada serangan kita angkat senjata, kita balas serangan, tidak bisa. Tidak boleh memang, karena SOP-nya kita hanya bertahan dan mempertahankan diri. Bagaimana caranya tugas kita sebagai wasit pertempuran atau wasit peperangan itu berfungsi untuk meredam bagian pihak yang bergejolak, kemudian meredam juga pihak yang melakukan reaksi atas gejolak tersebut.